Ini Taiwan, wilayah yang bersengketa di lepas pantai daratan Tiongkok dan adalah rumah bagi 23,5 juta orang serta salah satu pusat industri terpenting di dunia. Jangan khawatir, ini bukan video tentang permusuhan Tiongkok dan Taiwan. Lalu kenapa ini dapat menjadi katalisator perang antar negara adidaya global? Ini adalah tren yang meskipun tidak begitu menarik perhatian, tapi bisa berdampak buruk bagi sebagian besar orang di dunia. Taiwan saat ini adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia, hanya tertinggal di belakang Jepang, yang diperkirakan akan menyusul dalam beberapa tahun ke depan kalau tren yang ada saat ini terus berlanjut. Negara ini jelas adalah negara dengan perekonomian maju setelah transisi dari sistem pemukiman miskin agraris dan kediktatoran militer yang baru secara resmi berakhir 35 tahun yang lalu. Kisah transisi Taiwan dari ekonomi agraris ke pusat manufaktur berbiaya rendah dan akhirnya menjadi pusat industri terkemuka dunia yang maju bukanlah hal yang unik. Negara-negara lain di kawasan ini juga mengikuti jalur yang sama pada dekade terakhir abad ke-20. Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan bahkan wilayah tertentu di daratan Tiongkok. Semuanya menjadi negara yang oleh para ekonom disebut negara maju. Taiwan adalah negara yang menarik karena sebagai salah satu negara besar terakhir yang berhasil mencapai lompatan tersebut, dan saat ini semakin banyak negara dengan pertumbuhan pesat di seluruh dunia yang berjuang untuk melakukan transisi dari negara berkembang ke negara maju. Bahkan ada contoh seperti Brasil yang bisa dibilang menjadi negara pertama yang berubah dari negara maju menjadi negara berkembang. Di luar situasi unik seperti ini, tren umumnya adalah semakin sedikit negara yang mengambil langkah terakhir untuk menjadi negara dengan perekonomian maju dan terjebak dalam menghadapi permasalahan yang tak ada habisnya di negara berkembang. Dan akan ada video tentang Sri Lanka, Pakistan, dan Tiongkok yang semuanya terjerumus dari satu masalah ekonomi ke masalah berikutnya. Saat ini ada banyak alasan kenapa negara-negara kaya menjadi kaya dan negara-negara miskin menjadi miskin. Tapi salah satu alasan terbesarnya adalah proses ekonomi yang disebut pengurasan otak, yang berpotensi memperkuat posisi negara-negara dalam perekonomian global dan menjadikannya hampir mustahil untuk dicapai siapapun yang bergabung dengan 30 atau lebih negara maju yang ada. Jadi, apa itu pengurasan otak dan kenapa ini menjadi lebih buruk? Bagaimana pengurasan otak membuat negara-negara kaya menjadi kaya dan negara-negara miskin menjadi miskin? Dan akhirnya, apa ada cara bagi negara-negara berkembang untuk menghentikan ini terjadi? Tidak ada definisi khusus tentang apa itu perekonomian maju atau bukan. Para ekonom secara umum setuju bahwa itu adalah negara dengan PDB per kapita yang tinggi, minimal di atas $20.000 per tahun, negara dengan industri yang maju dan sangat teknis, sistem pasar yang berfungsi dengan baik dan diatur secara adil, serta nilai yang baik dalam bidang sumber daya indeks pembangunan manusia. Kombinasi dari semua faktor ini cukup penting, dan itulah sebabnya lembaga-lembaga seperti IMF akan mengklasifikasikan Spanyol sebagai negara dengan perekonomian maju dan bukan Brunei, meskipun Brunei memiliki PDB per kapita 50% lebih tinggi dibandingkan Spanyol. Faktanya IMF adalah satu-satunya lembaga yang secara spesifik mendefinisikan masing-masing negara dengan memberi label pada negara-negara tersebut sebagai negara maju, berkembang, atau berpendapatan rendah, dan kamu harus menggali lebih dalam untuk menemukan klasifikasi tersebut. Bagi sebagian besar ekonom, perekonomian maju adalah salah satu hal yang kamu tahu saat kamu melihatnya, dan saya pikir penting untuk menyebutkan hal itu saat kita mencoba memahami apa yang menghentikan negara lain untuk mencapai status yang tidak jelas ini. Pengurasan otak adalah proses orang-orang yang berpendidikan tinggi dan produktif dalam suatu perekonomian yang meninggalkan negara asalnya untuk mengejar peluang yang lebih baik di negara lain. Langkah ini dapat dimotivasi oleh peluang mendapatkan penghasilan yang lebih baik, gaya hidup yang lebih baik, atau didorong oleh orang-orang yang meninggalkan negara asalnya untuk menghindari kekerasan, korupsi, atau penganiayaan. Sebagian besar negara dengan perekonomian paling produktif di seluruh dunia berpindah dari negara berkembang ke negara maju. Saya menggeneralisasikan ini secara masif, tapi negara-negara maju biasanya adalah tempat yang lebih baik untuk ditinggali, dengan tingkat kekerasan yang lebih rendah dan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Seorang insinyur di India memperoleh gaji rata-rata Rp800.000 atau sekitar $10.000. Di India, gaji itu sebenarnya lumayan, tapi kalau mereka dapat memanfaatkan keahlian tersebut dan mendapatkan kualifikasi sebagai insinyur di Amerika, mereka berpotensi memperoleh penghasilan 10 kali lipat atau lebih. Negara maju seperti Amerika Serikat, meskipun memiliki permasalahannya sendiri, juga tidak terlalu padat penduduknya dan tidak terlalu tercemar dibandingkan sebagian besar wilayah di India. Jadi kalau ini adalah kesempatan yang diberikan kepada mereka, maka banyak orang dari India dan banyak negara lain akan mengambil keuntungan dari hal itu. Hal ini merugikan negara-negara asal mereka karena mereka kehilangan pekerja paling produktif, pekerja yang membayar pajak paling banyak, menghasilkan nilai paling besar, dan mempunyai peluang tertinggi dalam mendorong inovasi untuk menjadikan negara lebih kaya. Mereka juga kehilangan pekerja-pekerja tersebut saat mereka tidak lagi menjadi beban ekonomi. Dan saya tahu ini adalah hal yang sangat kejam untuk dikatakan mengenai anak-anak dan pelajar. Tapi begitulah, mereka mengambil lebih banyak dari perekonomian daripada kontribusi mereka sampai mereka menjadi pekerja. Setelah berkarir, mereka kembali menjadi beban ekonomi di hari tuanya. Ini biasanya adalah investasi yang layak dilakukan baik oleh pemerintah maupun keluarga anak-anak tersebut, karena di negara-negara belum berkembang, anak-anak akan terus menjaga orang tuanya saat mereka tidak bisa lagi bekerja. Dan di negara-negara berkembang dan maju, anak-anak akan terus menghasilkan lebih banyak nilai dalam karir mereka dibandingkan kerugian pemerintah dalam mendidik mereka, dan berpotensi kehilangan penghasilan kena pajak orang
orang tua mereka saat mereka merawatnya. Tapi perbedaan antara siapa yang membayar dan siapa yang mendapat manfaat dari anak-anak berbeda di negara yang berbeda. Bagi negara belum berkembang yang tidak punya sistem kesejahteraan atau dukungan dari pemerintah, biaya yang harus ditanggung untuk memiliki anak adalah hal yang layak dilakukan karena anak-anak seringkali bekerja bersama orang tuanya di pertanian atau di dunia usaha. Memiliki anak di negara-negara ini juga sangat murah sehingga mereka secara efektif menciptakan angkatan kerja berbiaya rendah dan rencana pensiun sekaligus. Selain faktor budaya lainnya, inilah alasan sebagian besar negara berpendapatan rendah memiliki populasi muda dan banyak anak. Bagi negara-negara berpendapatan tinggi, manfaat biaya memiliki anak adalah sebaliknya. Membesarkan anak sangat mahal dan seringkali mengharuskan orang tua meninggalkan dunia kerja untuk jangka waktu yang lama. Di sebagian besar negara-negara tersebut ada undang-undang yang melarang anak sebagai tenaga kerja, bahkan dalam bisnis keluarga, dan tidak ada harapan bahwa anak akan membiayai orang tuanya di hari tua karena sudah ada sistem alternatif untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, hampir setiap negara maju dan berkembang di seluruh dunia saat ini menghadapi masalah demografi di mana masyarakatnya tidak punya cukup anak untuk melanjutkan siklus generasi muda yang merawat orang tua. Kalau sebagian besar orang sudah terlalu tua untuk bekerja, ini akan memberikan tekanan besar pada segelintir orang muda yang masih bisa bekerja, baik secara langsung karena semakin banyak angkatan kerja yang berdedikasi untuk merawat lansia, atau secara tidak langsung karena pekerja muda terpaksa membayar pajak yang lebih tinggi untuk menutupi biaya perawatan populasi yang menua. Hal ini sudah terjadi, tingkat partisipasi angkatan kerja di sebagian besar negara sudah menurun karena masyarakat memilih keluar dari angkatan kerja lebih awal dari perkiraan para ekonom. Angka-angka ini juga belum termasuk pertumbuhan populasi orang-orang di atas usia kerja yang diasumsikan akan memilih untuk keluar dari angkatan kerja yang memerlukan perawatan lebih. Negara-negara berpendapatan rendah dan negara-negara berkembang akan merasakan dampak paling besar dari hal ini karena sebagian besar pekerjaan mereka melibatkan tenaga kerja fisik, sehingga tidak seperti pekerjaan berbasis jasa di kantor tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang terlalu tua atau lemah. Negara-negara maju yang berpendapatan tinggi juga punya keuntungan lain. Mereka akan tetap kaya. Meskipun negara-negara berpendapatan rendah dan negara-negara berkembang hanya mendapatkan dampak buruk dari pengurasan otak yang mempercepat permasalahan penuaan penduduk, negara-negara kaya mendapatkan keuntungan dari hal ini dengan menjadi tempat otak-otak tersebut, yang adalah sebuah gambaran buruk, tapi kamu paham apa yang saya maksud di sini. Negara-negara kaya yang adalah destinasi hidup dan bekerja yang diinginkan akan mendapatkan pekerja muda terampil yang ingin pindah untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Sebagian besar negara maju dapat memilih berapa banyak pekerja terampil yang mereka inginkan untuk memasuki perekonomian mereka hanya dengan menambah atau mengurangi jumlah visa pekerja terampil yang mereka berikan. Setelah pandemi global dan tingginya tingkat lapangan kerja, ditambah dengan rendahnya partisipasi angkatan kerja, banyak negara yang membuka diri pada migran terampil yang mencapai rekor tertinggi. Para pekerja ini tidak hanya akan membantu menyelesaikan semua permasalahan populasi yang menua, mereka juga dapat bertindak sebagai bentuk stimulus ekonomi. Orang-orang yang pindah ke negara baru perlu membeli banyak barang baru untuk diri mereka sendiri, mobil baru, perabotan baru, paket telepon dan internet baru, dan tentu rumah baru serta segala sesuatunya. Baik menyewa atau membeli, migran terampil baru akan membawa uang dari negara asal mereka ke negara tuan rumah untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Salah satu tempat di mana hal ini paling terlihat adalah di sekolah. Salah satu jalur utama untuk mendapatkan tempat tinggal bagi orang yang berpindah dari negara berpenghasilan rendah atau berkembang ke negara maju adalah lewat program visa pelajar. Orang-orang yang telah menyelesaikan gelar universitas di negara maju akan lebih mungkin untuk berhasil kalau mereka mengajukan permohonan visa kerja setelah mereka lulus, karena negara tuan rumah akan mengakui gelar mereka dan yakin akan keterampilan bahasa pelamar serta kemampuan untuk menjadi cukup produktif untuk setidaknya lulus ujian dan tugas universitas. Gelar universitas di sebagian besar sekolah di negara maju jauh lebih mahal bagi pelajar internasional karena tidak adanya kontrol harga dari pemerintah dan banyaknya permintaan, sehingga pelajar itu memberikan sumber pendapatan yang besar bagi pusat-pusat pendidikan tersebut. Hal ini bukannya tanpa masalah. Di Australia, pendidikan adalah salah satu ekspor terbesar yang dimiliki. Negara menerima lebih banyak uang dari luar negeri untuk membayar biaya universitas dibandingkan untuk minyak bumi atau gas alam. Karena hal ini sangat menguntungkan, ada kecenderungan untuk memastikan bahwa pelajar internasional mendapatkan apa yang mereka bayar, yaitu gelar universitas. Ini telah menyebabkan banyak skandal di mana para profesor ditekan untuk meloloskan mahasiswa internasional yang berprestasi buruk hanya untuk memastikan bahwa universitas tersebut mempertahankan reputasi yang baik bagi lebih banyak mahasiswa internasional di masa depan. Ini bukan hanya masalah yang hanya terjadi di Australia, dan universitas-universitas di seluruh dunia akan berjuang untuk menyeimbangkan godaan uang cepat dari mahasiswa internasional dan keluarga mereka yang bersedia membayar berapapun untuk batu loncatan pertama menuju kehidupan perekonomian yang maju dan integritas akademik. Siswa internasional juga menggantikan siswa lokal yang mungkin masuk universitas, tapi tidak lulus karena nilai mereka tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan siswa lokal serta siswa dari negara lain. Ini tidak akan menjadi masalah besar kalau ini benar-benar adil, karena tidak ada seorang pun yang berhak mendapat tempat di sekolah-sekolah itu, dan kalau siswa lokal tidak memenuhi standar pendaftaran, mereka tidak boleh masuk hanya karena mereka lahir di negara yang sama tempat universitas itu beroperasi. Tapi sekali lagi, ada beberapa kejadian di mana mahasiswa internasional yang lolos seleksi tiba di semester pertama mereka dengan sedikit atau tanpa kemampuan bahasa lokal dan prestasi akademis yang meragukan. Kalau siswa diperbolehkan masuk dari luar negeri dengan mengorbankan siswa lokal hanya karena mereka membayar lebih, maka itu jelas
jelas adalah sebuah masalah. Meskipun demikian, kalau kita melihat proses ini dari sudut pandang ekonomi makro, ini adalah cara yang paling cepat untuk memasukkan tenaga kerja terampil ke dalam perekonomian. Negara yang menerima mahasiswa internasional mendapat stimulus langsung dari luar negeri yang mendanai lembaga penelitiannya, juga mendapat stimulus karena mahasiswa itu harus membayar biaya hidup sehari-hari seperti perumahan, makanan, dan hiburan. Program visa pelajar di banyak negara memperbolehkan pelajar untuk bekerja pada waktu saat mereka belajar, tapi sebagian besar uang untuk menutupi biaya ini akan berasal dari keluarga atau tabungan pribadi mereka di negara asal. Meski mereka mengambil pekerjaan pada waktu, hal itu seringkali dapat membantu negara tuan rumah karena mereka biasanya melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan gajian tidak terlalu tinggi sehingga orang-orang tidak peduli kalau mereka melewatkannya. Segera setelah mereka lulus dari universitas, kalau mereka lalu memasuki dunia kerja di negara tuan rumah, mereka memulai karir mereka di awal sehingga mereka memaksimalkan waktu agar mereka dapat menambah nilai dan membayar pajak ke negara yang tidak mendukung mereka saat mereka masih anak-anak. Hal ini juga memastikan bahwa negara-negara maju mendapatkan pekerja terbaik dan terpintar untuk memajukan inovasi dan memastikan industri mereka lebih maju dan kompetitif dibandingkan alternatif apapun yang datang dari negara-negara berkembang yang kehilangan inovator mereka yang paling menjanjikan. Jadi kalau masalah ini sudah menghambat pertumbuhan banyak negara di dunia, bagaimana para ekonom dapat menghentikannya? Fakta sederhananya adalah bahwa negara maju hampir selalu menjadi tempat yang lebih diinginkan untuk tinggal dan bekerja dibandingkan negara berkembang. Bukan hanya karena negara itu menawarkan pendapatan yang lebih tinggi kepada para pekerjanya, tapi juga karena negara itu secara umum memiliki tingkat korupsi, kejahatan dan polusi yang lebih rendah serta akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Sekali lagi, tentu ini adalah generalisasi. Ada beberapa contoh negara berkembang yang mengalahkan negara maju dalam faktor-faktor ini, tapi hal ini secara umum memang benar adanya. Dan itulah hal pertama yang bisa dilakukan untuk setidaknya memperlambat pengurasan otak. Masyarakat akan lebih kecil kemungkinannya untuk pindah ke luar negeri kalau kondisi kehidupan di dalam negeri baik, sehingga memastikan negara berkembang adalah tempat tinggal yang baik adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah negara itu akan menjadi negara dengan perekonomian maju atau tidak. Tentu menghilangkan polusi, kejahatan, dan korupsi sambil memberikan layanan publik yang lebih baik lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi hal ini menyoroti pentingnya masyarakat bahkan dalam ekonomi makro yang fokusnya cenderung pada industri besar dan kesepakatan perdagangan. Pendekatan langsung lainnya yang dapat diambil oleh negara dalam melakukan investasi besar-besaran pada industri-industri yang berpotensi menjadikan negara itu sebagai negara maju. Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, beberapa negara dengan perekonomian paling sukses dalam 5 dekade terakhir, semuanya dimulai dengan program pemerintah yang kuat yang dirancang untuk membangun industri teknis terkemuka di negara tersebut. Ini berbeda dengan manufaktur berbiaya rendah di negara-negara seperti Tiongkok atau India dan bahkan dengan jasa di negara seperti Filipina. Ini adalah industri yang dikendalikan oleh inovator terhebat, bukan penawar terendah. Jepang masih merancang dan produksi banyak perangkat elektronik tercanggih di dunia. Korea Selatan adalah rumah bagi puluhan perusahaan yang bersaing secara global. Dan saat ini saya yakin kamu semua sudah sadar betapa pentingnya industri Taiwan bagi perekonomian global. Investasi dalam industri ini seringkali melibatkan pembayaran sejumlah besar uang ke masyarakat agar mereka pindah ke negara yang kurang diminati dan memberikan keahlian mereka dalam jangka waktu yang cukup lama agar industri tersebut dapat berjalan. Hal ini juga adalah upaya yang beresiko dan tidak ada jaminan keberhasilannya. Hal ini juga dapat dengan mudah menghabiskan banyak uang pemerintah yang seharusnya dipakai untuk menyediakan layanan publik dan memberantas kejahatan, korupsi, polusi, dan semua hal yang diinginkan masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Video-video di Ekonomi Terungkap ini sebenarnya bisa dibuat dari salah satu komentar kalian juga. Maka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Ekonomi Terungkap. Nantikan video terbaru yang menambah pengetahuanmu dan jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.